Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Cahyoning Pasutriandana dari kelas 11 IPS 2. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Untuk mengetahui petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, hendaknya seorang muslim giat membaca Al-Qur'an dan mendaburinya. A. Pentingnya mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala berarti meyakini Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan beberapa kitabnya kepada beberapa rasul untuk menjadi pegangan dan pedoman hidupnya guna mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berarti mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat manusia. Adapun yang disebut dengan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul yang berisi wahyu Allah Subhanahu wa taala berupa perintah dan larangan untuk disampaikan kepada umat manusia agar digunakan sebagai pedoman hidup di dunia. B. Kitab dan suhuf. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab dan suhuf kepada nabi dan rasulnya. Kitab yang dimaksud adalah kitab yang berisi peraturan, ketentuan, perintah, dan larangan yang dijadikan pedoman bagi umat manusia. Selain kitab, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan wahyu yang berbentuk suhuf, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala yang berupa lembaran-lembaran terpisah. C. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan para penerimanya. 1. Taurat. Taurat dalam bahasa Ibrani disebut Torah, yaitu kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa AS untuk membimbing kaumnya Bani Israel. Taurat merupakan salah satu dari 3 komponen, yaitu Torah, Nibin, dan Ketubin. 3 komponen tersebut terdapat dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut Biblia atau Alkitab. Taurat yang terdapat dalam Perjanjian Lama terdiri dari 5 kitab yang berasal dari Nabi Musa AS, yaitu sebagai berikut. 1. Kitab Kejadian atau Genesis. 2. Kitab Keluaran atau Exodus. 3. Kitab Imamat atau Levitus. 4. Kitab Bilangan atau Numbers. 5. Kitab Ulangan atau Deuteronomi. Isi kandungan kitab Taurat antara lain sebagai berikut. 1. Ajaran tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. 2. Nasihat-nasihat kebaikan. 3. Hukum-hukum syariat. Dan yang terakhir, kisah dan sejarah nabi terdahulu. 2. Zabur. Kitab Zabur adalah nama kitab suci yang diberikan kepada Nabi Dawud AS. Zabur yang berasal dari kata Zabara, Yazburu, Zab, yang artinya menulis. Dalam bahasa Arab, Zabur disebut dengan Mazmur dan jamaknya adalah Mazamir. Kitab Zabur berisi 150 nyanyian. Kitab Zabur tidak mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab Zabur merupakan ajaran yang berisi 5 jenis nyanyian, yaitu sebagai berikut. 1. Nyanyian kebaikan untuk memuji Tuhan. 2. Nyanyian perseorangan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. 3. Ratapan-ratapan jamaah. 4. Ratapan dan doa individu. Dan yang terakhir, nyanyian untuk raja. 3. Injil. Kitab Injil adalah nama kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa AS. Kitab Injil intinya berisikan ajakan kepada umat Nabi Isa AS untuk hidup dengan zuhud, yaitu menjauhi kerakusan dan ketamakan duniawi. Hal ini untuk meluruskan pandangan orang-orang Yahudi yang bersifat materialis. Kitab Injil yang ada sekarang berbeda dengan Injil asli yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa AS. Ada sejumlah pengikut Nabi Isa AS yang memasukkan karangannya ke dalam kitab Injil, seperti Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Pada mulanya, terdapat kurang lebih 70 buah kitab Injil yang masing-masing isinya simpang siur satu sama lain. Setelah diadakan sinodus atau konsili
atau Muktamar Gereja-Gereja di kota Nikara pada tahun 325 Masehi diputuskan hanya ada 4 Injil yang diakui gereja, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Isi yang terkandung dalam kitab Injil antara lain sebagai berikut. 1. Ajaran tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. 2. Hukum-hukum syariat. 3. Nasihat-nasihat kebaikan. Dan 4. Sejarah nabi-nabi terdahulu. Yang keempat, Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah nama kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Kitab Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran sebagai kitab suci yang wajib dibaca, dipelajari, dan diamalkan isinya dan merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Al-Quran merupakan petunjuk kehidupan. Sebagai seorang muslim wajib mengimani, mempercayai, dan mengamalkan isi Al-Quran karena Al-Quran merupakan pedoman hidup umat manusia. Kita tidak boleh meragukan kebenaran Al-Quran. Cara mengamalkan isi Al-Quran adalah dengan mempelajari cara membaca atau mengaji, kemudian mempelajari artinya, menganalisis isinya, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. B. Nama-nama lain Al-Quran. Nama-nama lain Al-Quran adalah sebagai berikut. 1. Al-Huda, yang artinya Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia. 2. Al-Furqan, artinya Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan buruk. 3. Asy-Syifa, artinya Al-Quran sebagai penawar atau obat penenang hati. 4. Az-Zikr, artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. 5. Alkitab, yang artinya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang dibukukan. Isi Al-Quran. Adapun isi pokok Al-Quran adalah sebagai berikut. 1. Akidah atau keimanan. 2. Ibadah, baik ibadah mahdah maupun ghairu mahdah. 3. Akhlak seorang hamba kepada Khalik, kepada sesama manusia, dan kepada alam sekitarnya. 4. Muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. 5. Kisah, yaitu cerita Nabi dan Rasul, orang-orang saleh, dan orang-orang yang ingkar. 6. Semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Keistimewaan Al-Quran. Adapun keistimewaan kitab suci Al-Quran adalah sebagai berikut. 1. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. 2. Sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat atau aturan dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. 3. Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. 4. Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. 5. Membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Tujuan diturunkannya Al-Quran. Tujuan diturunkannya Al-Quran yaitu sebagai berikut. 1. Menyempurnakan kitab-kitab terdahulu seperti Taurat, Zabur, dan Injil. 2. Menjelaskan habis masa berlakunya kitab-kitab terdahulu. 3. Menjelaskan masa berlakunya Al-Quran sampai hari kiamat. Dan yang terakhir, fungsi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Berikut beberapa fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia. Kedua, sebagai landasan hukum dan etika. Dan yang ketiga, sebagai tempat kembalinya segala persoalan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.